Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Khairiyah dengan nomor induk mahasiswa 20075 dengan program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang, Angkatan 2020. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Muhammad Prima Ersa, SH.MH, maka dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 29 April 1945, dibentuklah suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan nama BPUPKI. BPUPKI beranggotakan 74 orang, yang mana 64 orang perwakilan dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali agenda sidang. Yang pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang mana pembahasan tentang rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Rumusan dasar negara tersebut dilakukan oleh 3 orang tokoh, yaitu 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir, Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 pendapat yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. Dan 3. Peri ketahanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, 5 aspirasi yang disampaikan oleh Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Dan yang terakhir yakni Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu Ir Soekarno, menyampaikan 5 pendapatnya. 1. Nasionalisme atau kebangkitan nasional. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkedaulatan. Setelah keputusan rapat, ditentukanlah bahwasanya dasar negara yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dasar negara tersebut ditolak dikarenakan bunyi Pancasila yang pertama, sebab negara Indonesia bukan merupakan sebuah negara Islam, melainkan hanya negara bermayoritaskan Islam. Dasar negara pertama tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar negara tersebut diberi nama Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca 5 dan sila artinya batu sendi, alas ataupun dasar. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila berarti dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara tersebut dilambangkan dengan gambar Garuda emas yang berarti berani, besar, dan kuat.
Hari lahirnya Pancasila ditetapkan oleh Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diberi nama Panitia 9 yang diketuai oleh Ir Soekarno, yang tugasnya adalah menampung berbagai aspirasi rakyat tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 14 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan 3 hasil sidang Panitia 9, yaitu pemuatan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua ini, BPUPKI menambahkan rancangan Undang-Undang Dasar, dan pada sidang ini Panitia 9 merancang teks proklamasi yang kemudian dijadikan preambule atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan preambule dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Dan nama Piagam Jakarta sendiri diusulkan oleh Muhammad Yamin. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, dan sebagai penasihat PPKI ialah Ahmad Subarjo. PPKI dibentuk tanpa sepengetahuan Jepang, yang tugasnya untuk melanjutkan kerja dari BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan dan keperluan untuk pendirian bangsa. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi dasar negara Indonesia. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan undang-undang untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggaraan negara. Periode-periode Undang-Undang Dasar di Indonesia. 1. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. 4. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1966. 5. Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru dari tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Keenam, periode 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Dan yang ketujuh, periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 telah melalui 4 kali masa amandemen dengan hasil akhir yaitu 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian dari presentasi saya mengenai sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terjadi kesalahan mengenai nama dan tanggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.